Negara dan orangnya, kita harus paham, sebuah bangsa dan sebuah negara bukan hal yang mudah disamaratakan. Sebagai contoh, pemerintah Cina berbeda dengan perilaku individual orang Cina, keputusan pemerintahan Amerika, kebijakannya, strateginya, juga skenarionya tentu berbeda dengan pendapat individual orang Amerika. Sederhananya, saya coba jelaskan dalam kasus ISIS. Semua orang tahu, niat ISIS adalah membangun kekhilafahan Islam di Syam, Suriah dan Irak. Semua orang tahu, siapa pihak yang awalnya membangun ISIS dan apa tujuan aslinya. Saat ini, semua orang berpikir, musuh ISIS adalah kafir versi ISIS yaitu Amerika dan sekutunya. Padahal, pertanyaan saya sekarang, jika katanya musuh ISIS Amerika dan Israel, pernahkah ISIS menyerang Israel? Ataukah ISIS selalu menyerang lokasi-lokasi yang penting bagi Amerika? Pipa minyak dan pipa gas dari Irak ke Israel masih utuh, rapi, dan untuk Ucable, pipa Turki Israel pun masih ada dan tidak terekspos serangan mereka. Kenapa ISIS menyerang negara Islam? Jawabannya, supaya negara Islam saling serang dan saling tikam, agar sesama negara ini saling benci. Bisakah Anda menebak ini arah kebijakan pemerintahan siapa? Lalu, lebih jauh lagi, siapa yang bisa membiayai senjata amunisi, roket anti-aircraft ISIS? Coba cek, apa merek senjata mereka? Pindahkah? Ya tidak mungkin, terlepas dari pemerintahan Amerika yang imperialis, masyarakat Amerika di negaranya sangat humanis, dan peduli satu sama lain. Ini saya tahu sekali, sebab selama 7 tahun saya hidup di sana dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga tahu polisi pemerintahan untuk hajat hidup bangsanya. Pemerintahan Amerika kejam dalam hal defense system, pertahanan negara, juga nation survival. Ini juga berlaku buat Cina. Polisi luar negeri Cina pun sadis, bisa dikatakan mereka hidup dari memakan bangsa lain. Apakah Anda tahu ada berapa negara Afrika yang sudah jatuh ekonominya kepada Cina? Bahkan, pemerintahan 3 negara sudah dipegang Cina. Silakan cek sendiri di internet, mana negara-negara yang saya maksud. Stereotip pemahaman bangsa Cina itu jorok dan licik. Ini menjadi pemahaman banyak orang di Indonesia. Apakah ini fakta ataukah pemutaran kebenaran oleh media wartar sejak tahun 1950-an? Silakan Anda jawab sendiri. Bagi saya, Indonesia bukan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sahabat mungkin tidak setuju. Namun, kalau saya katakan bahwa 20% penduduk Cina adalah muslim, percayakah Anda? Benar, di antara penduduk Cina, penduduk yang beragama Islam ada 260 juta orang, artinya, penduduk Cina yang muslim lebih banyak dari muslim Indonesia yang tercatat sekitar 200 juta penduduk. Di Cina, di KTP mereka tidak tercantum kolom agama. Sehingga kita tidak pernah menghitungnya. Ketahuilah, pemerintah Cina menerima syariat Islam di wilayah mayoritas Islam Cina dengan tidak membatasi jumlah anak seperti warga negara lainnya di sana. Jadi, jika Donald Trump saat ini menjadi presiden, apakah polisi Amerika secara global akan berubah? Jawabannya, tidak. Negara-negara yang foreign policy-nya sudah matang seperti pemerintahan Cina, Amerika, Jepang, Singapura memegang buku putih yang sistemnya sama. Cina itu licik. Di sisi lain, Amerika mendua dengan lidah yang bercabang bagai ular. Apa yang baru? Tidak ada, bukan? Lalu kenapa Indonesia kelihatan ribet sekali mengurus kedua negara ini? Bahkan ada yang mau mengganti ideologi negara Indonesia karena khawatir kita condong pada salah satunya. Bayangkan, betapa hebatnya, padahal, yang membedakan mana Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia adalah ideologinya. Tanpa ideologi negara, kita sama semua, orang Asia Tenggara berumpun Melayu, agama mayoritas Islam, dan berbahasa Melayu. Namun, ketika ideologi ada mulailah kita punya jati diri, punya semangat kebangsaan, mulai berbeda dan mulai menaril tidak homogen dan tampak seragam. Jadi, ideologi Pancasila sudah tidak usah dipertanyakan lagi, itu simbol pemersatu. Budi sebagai rule of the game, bangsa Indonesia membuat kita memiliki nation right, tanpa undang-undang dasar. Kita akan diinjak oleh bangsa lain. Nah, yang mau saya tuliskan adalah kita jangan terkecoh oleh kebijakan luar negeri sebuah bangsa dan menganggap orang dari negara tersebut sama. Pemerintah Cina yang licik, membuat kita menganggap bangsa Cina licik. Pemerintahan Amerika buas dan agresif menekan bangsa lain, lalu kita bilang orang Amerika jahat. Ada hukum fairness sesama manusia, atau keadilan sesama. Perlakukan semua orang seperti kita ingin diri kita diperlakukan, terlepas dari apa keyakinan mereka, terlepas dari status sosial mereka, kita semua sama.
Apalagi di hadapan Tuhan, yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat sesama.